syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti workshop ini. Semoga nanti sampai berakhirnya workshop dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, saya akan membacakan agenda sesi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan lagu pelajar Pancasila, yang keempat kesepakatan acara sosialisasi, yang kelima adalah materi. Adapun pemateri pertama nanti Ibu Nur Alifah SPD, pemateri kedua saya sendiri Ibu Nur Wartini SPD, yang ketiga adalah Ibu Alga Namasi SPD. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab dilanjutkan penutup. Nanti juga akan ada SD Game Seru lainnya. Baiklah, kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan kita mulai basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, siapa yang tidak konsentrasi? Oh, Bu Nur Alifah ya. Apa hukumannya ini, Bapak Ibu? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Semua sepakat? Tidak boleh tidur di kelas? Ya, sepakat. Oke, bagus. Satu, tidak boleh tidur. Yang lain monggo. Yang lain ketiga, selain tidak boleh tidur, Pak Heru bagus sekali usulnya. Yang kita Arif, kira-kira Punya apa kita mau idenya? bikin kelas yang seperti apa sih nanti? Terus Santai, ya betul. kira-kira kalau santai itu nanti kalau kesantaian itu gimana ya? Santai tapi kita harus Ya, serius tapi santai. santai. Di situ kita harus tetap walaupun santai tetap fokus. Ya, santai dan fokus. Betul. Yang ketiga, Berkenaan dengan HP mungkin HP di silent dulu ya. HP di silent dulu ya. Ya, HP di silent dulu, boleh menerima WA tapi HP di silent dulu biar tidak mengganggu yang lain. Mungkin ada yang punya usul yang lain mengenai kesepakatan kelas kita dari awal ini sampai nanti selesai. Kira-kira apa sih yang perlu kita kritisi di sini? Jangan sampai terjadi di kelas kita. Santai, fokus, tapi kita harus tetap apa kira-kira? semangat. Semangat ya. Pak Irfan Belum mungkin semangat? semangat. Ya, semangat. Semangat ya. Semangat harus ada. Semangat ya, harus semuanya semangat ya. Semoga nanti dalam nanti ada semangat terus. Semangat, monggo Bu bisa ditulis. Nanti kalau kita semangat, insya Allah semua ilmu yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut. Mungkin masih ada lagi kesepakatan kelas yang akan dituliskan di sini mungkin. Izin apabila mau keluar Kelas. Ya, bagus sekali itu. Bagus sekali. Sepakat ya kalau Sepakat ya. Harus Izin Ya, kalau mau izin. keluar kelas ya. Maka Izin kalau mau keluar kelas. Izin keluar kelas ya. Ya. Mungkin itu ya. Sudah menyangkut 5 kesepakatan kelas kita. Apakah Oke. masih ada yang mau ditambahkan? Sudah ya, insya Allah sudah Cukup ya. Oke, jadi nanti selama keberjalanan acara kita, yang pertama kita nggak boleh tidur. Kita santai aja, tapi kita tetap berusaha fokus dengan materinya. HP-nya di silent, lalu semangat, terus bersemangat. Dan yang terakhir, kalau mau keluar kelas kita harus izin ke pemateri, begitu ya? Iya. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi. Ayo kita workshop pemikiran kalian. Sayangi. Workshop asik bareng CGP. Bermanfaat lan ampe isine. Jujur wae besok melu CGP. beneran ya Bapak Ibu besok main ikut CGP ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih ya, masih semangat. Masih. Selanjutnya tadi sudah Bu Nur Alifah. Sekarang Ibu Nur ini yang akan menyampaikan sosialisasi paradigma belajar dan budaya positif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami bertiga, Bu Nur Alifah SPG, Bu Aldana Masih, dan saya sendiri Ibu Nur Martini SPG, alhamdulillah sudah mengikuti pendidikan cara
ada angkatan 4 sudah 3 bulan. Mohon doanya nanti 6 bulan ke depan kami bisa menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan dan dapat menularkan ilmu kami kepada Bapak Ibu guru semua, khususnya yang ada di SMK Kiai Said Sukoharjo. Amin. Itu nggih Bapak Ibu. Nggih. Kita mulai dengan salam dan bahagia. Tadi sudah dimulai dengan salam, sekarang bahagia. Bahagia itu memiliki makna yang luas. Bahagia itu bisa bahagia di dunia. Kalau kita mendapatkan sesuatu pasti bahagia. Sesuai yang kita inginkan maka kita akan merasa bahagia. Bahagia juga bisa harus kita dapatkan ini yang wajib kita dapatkan. Jadi bahagia selain di dunia tapi juga di akhirat. Terutama sebagai guru kita harus mengamalkan ilmu kita agar bermanfaat bagi anak-anak. Nah, yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita sebenarnya. Di situ seperti masuk gerbang itu anak-anak mulai cek suhu, kemudian cuci tangan, salam kepada Bapak Ibu guru, meliputi 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan di situ ada gambar kebersihan. Jadi budaya positif itu juga sudah kita terapkan. Setiap Jumat kita selalu mengikuti Jumat bersih dan Jumat sehat. Dan itu sudah kita lakukan, tinggal kita tingkatkan saja ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan agenda sesi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah pembukaan kami bertiga, CGP Angkatan 4. Kemudian pembukaan sudah di atas malam tadi dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian pelajar Pancasila. Yang kedua, paradigma belajar. Ini sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan banyak sekali. Yang pertama adalah budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah yang mana kodrat zaman itu sesuai mengikuti perkembangan zaman, sedangkan kodrat alam itu sesuai yang dimiliki anak. Nah, kita sebagai guru harus mengajarkan semua itu, harus menebalkan garis-garis anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif ini bisa kita mulai dari di dalam kelas dulu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin anak-anak untuk mendisiplinkan merapikan bajunya dulu, seperti sepatunya harus bisa berkaus kaki putih, memakai ikat pinggang, merapikan penampilannya, dan juga bisa dari kebersihan di sekitar kelas atau di ruangan guru. Kalau sudah seperti itu nanti akan terbentuk lingkungan kelas yang positif. Kalau sudah nanti bisa kita terapkan di luar kelas, mungkin bisa di halaman sekolah, bisa di tempat-tempat yang lainnya. Jadi kita harus membudayakan disiplin positif. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nanti perilaku manusia itu ada beberapa motivasinya, nanti akan kami jelaskan. Yang kelima ada ice breaking. Ice breaking nanti bisa kita akan menyanyi. Nanti bisa Bapak Ibu guru mengikuti ya. Nanti kita akan bernyanyi bersama. Nggih. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar nanti ada 5. Kira-kira kalau kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh sesuatu yang menyenangkan.
belajar ini sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan banyak sekali. Yang pertama adalah budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah yang mana kodrat zaman itu sesuai mengikuti perkembangan zaman, sedangkan kodrat alam itu sesuai yang dimiliki anak. Nah, kita sebagai guru harus mengajarkan semua itu, harus menebalkan garis-garis anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif ini bisa kita mulai dari di dalam kelas dulu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa dari hal-hal yang kecil dulu. Mungkin anak-anak untuk mendisiplinkan perapikan bajunya dulu, seperti sepatunya harus hitam, berkaus kaki putih, memakai ikat pinggang, merapikan penampilannya, dan juga bisa dari kebersihan di sekitar kelas atau di ruangan guru. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terbentuk lingkungan kelas yang positif. Kalau sudah, nanti bisa kita terapkan di luar kelas, mungkin bisa di halaman sekolah, bisa di tempat-tempat yang lainnya. Jadi kita harus membudayakan disiplin positif. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nanti perilaku manusia itu ada beberapa motivasinya, nanti akan kami jelaskan. Yang kelima ada ice breaking. Ice breaking nanti kita akan tidak akan menyanyi. Nanti bisa Bapak Ibu guru mengikuti ya. Nanti kita akan bernyanyi bersama. Oke. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar nanti ada 5. Kira-kira kalau kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh sesuatu yang menyenangkan, mungkin menyanyi, mungkin bermain sepak bola. Yang kedua adalah selain kesenangan adalah cinta kasih. Cinta kasih mungkin anak-anak perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Ada kalanya anak itu memakai sepatu baru, mungkin harus kita perhatikan. Oh, anak ini memakai sepatu baru mungkin. Kemudian selain cinta kasih yang lain mungkin bisa diterapkan di rumah juga kepada putra putri panjenengan. Jadi kita harus mengajarkan cinta dan kasih sayang dengan memperhatikan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Terkadang anak-anak itu ingin bebas pelajarannya, mungkin tidak hanya teori saja. Jadi mereka ingin mungkin outing kelas, bebas belajar di luar. Yang keempat adalah pengakuan. Anak-anak ingin diakui keberadaannya, bahwa anak itu mungkin mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan temannya. Dan yang terakhir adalah kemudian yang ke-7 adalah posisi restitusi. Restitusi itu apa tuh sebenarnya? Nanti akan kami jelaskan. Restitusi itu secara garis besar adalah membuat anak itu merasa bahwa dia akan belajar dari kesalahannya. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menyalahkan. Mungkin anak terlambat, kita akan cenderung menyalahkan, kok kamu terlambat. Kenapa? Jadi kita harus bukan seperti itu. Restitusi itu belajar dari kesalahan. Jadi kita memberikan solusi kepada anak. Kita mungkin melakukan pendekatan. Kenapa anak ini terlambat? Nah, kita akan memberikan solusinya. Kemudian keyakinan kelas. Jadi mungkin ada bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu cenderung mengikat. Jadi anak ini akan terikat, kok diatur toh gitu. Jadi kalau keyakinan
kreatif ya. Ya, Coba kreatif. Bu Rona dibacakan semuanya milik Bapak Ibu guru. Ya, yang pertama untuk keyakinan kelas ada jujur, Oh ya, jujur, ya, mandiri, betul, disiplin, disiplin, kreatif, ya, responsif, dan aktif. ya, betul sekali ya Bu Rona. Coba Bu Rona, di sini ada banyak sekali ya. Bu Rona itu memiliki posisi positif yang mana nih? Coba Bu Rona, apakah jujur, responsif, disiplin, mandiri, kreatif, atau aktif, atau bahkan semuanya? Coba dijelaskan Bu Rona. Kalau menurut saya memiliki yang semuanya ya Bu, karena Iya. sebagai seorang guru kita harus jujur, mandiri, disiplin, kreatif, responsif, dan aktif. Iya. Dan ini sifat yang wajib harus kita tularkan kepada siswa-siswi kita. Contoh disiplin yang diterapkan di kelas, contohnya apa Bu Rona? Contohnya dari pakaian siswa Bu, Iya, misalnya iya, mereka bisa. masuk harus sudah rapi sesuai Iya. dengan jamnya, sesuai dengan seragam hari itu. Iya. Seperti itu Bu. Ya, kalau mandiri coba bisa diberi Kalau contohnya untuk mandiri yang seperti apa ya? itu bisa dengan mungkin kita memberikan tugas kepada siswa yang harus dikerjakan dengan sendiri, Iya. tidak boleh mencontek dengan sama yang Tidak lain. boleh berkelompok ya kalau tugas Iya. mandiri. Coba yang terakhir ini aktif yang bagaimana kalau pada pelajaran bahasa Inggris ya Bu Rona? Iya, kalau untuk pelajaran bahasa Inggris aktif di sini misal saya tanya, how are you? Mereka harus menjawabnya dengan I'm fine dan juga berbalik menanya kepada gurunya. Itu yang dinamakan aktif Bu. Jadi tidak hanya gurunya yang Ya. banyak berbicara, tapi kita juga harus komunikatif dengan siswa. Seperti itu Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Rona, Bu Hendo. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya ya. Kita sudah menciptakan keyakinan kelas. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kami jelaskan semuanya. Insya Allah Bapak Ibu guru sudah jelas semua ya. Sampun. Ya, insya Allah sudah jelas semua. Ini kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang belum jelas atau masih perlu penjelasan dari kami. Mohon bisa ditanyakan. Mungkin ada yang Baik. bertanya? Oh ya, Bu Pradita mau bertanya. Silahkan Bu Pradita, monggo. Nggih, Bu. Saya mau bertanya Bu. Assalamualaikum. Iya, monggo. Saya Pradita. Saya ingin bertanya bahwa apa itu arti restitusi sebenarnya? Yang kita tahu bahwa ketika anak itu merasa bahwa mereka itu disalahkan, mereka itu akan down dan merasa kok gurunya nyalain aku, dan mereka merasa tidak tertarik lagi untuk mengikuti seperti pembelajaran seperti itu karena mereka merasa disalahkan. Bagaimana Bu untuk mengatasinya hal seperti itu? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, Bu Pradita. Ini ya akan saya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pradita atas pertanyaannya. Restitusi akan kami jelaskan kembali ya. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi membiasakan anak-anak itu untuk berbuat baik. Nah, yang kita namakan dengan disiplin positif. Nah, restitusi yang kita lakukan ini bukan untuk menyalahkan anak. Misalnya anak terlambat, kita salahkan. Kamu kok terlambat gini. Nah, restitusi bukan seperti itu. Restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Mungkin dengan adanya anak terlambat, kita tanyai dulu. Anak-anak mungkin terlambat masuk harusnya jam 7, setengah 8 baru datang. Nah, kita tidak langsung marah-marah, maka kita harus mengajak anak itu untuk dari hati ke hati. Kenapa hari ini terlambat, Mak? Misalnya seperti itu. Terus kita akan memberi solusinya biar anak itu tidak terlambat lagi. Kemudian dari restitusi itu kita bisa memperbaiki hubungan antara
Nah, seperti itu. Kira-kira itu sesuatu bahasa yang dianggap anak itu mungkin enak didengar daripada kita memaksakan besok harus berangkat jam 7. Jangan seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Dia akan mengoreksi diri. Oh, kalau dia terlambat berarti dia bangunnya harus lebih pagi. Kemudian restitusi diri ini merupakan cara yang paling baik daripada dia harus dimotivasi oleh yang lainnya. Dia sebaiknya melihat dari dirinya sendiri. Oh, kenapa ya saya terlambat? Saya harus berbuat apa ya agar tidak terlambat? Nah, seperti itu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu misalnya Bapak Ibu guru ingin melakukan restitusi kepada anak, kita harus melihat karakter anak. Kalau anaknya tidak, misalnya tidak terbiasa dengan kekerasan, ya kita harus menyesuaikan dengan karakter anak itu. Harus kita mengambil hatinya. Ya, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita harus memfokuskan punya solusi untuk anak itu agar tidak terlambat lagi. Restitusi juga mengembalikan murid kepada kelompoknya, biar anak itu tidak terlambat lagi seperti anak-anak yang lainnya. Kalau anak-anak yang lainnya tidak terlambat, kita harus mengembalikan anak itu supaya tidak terlambat seperti teman yang lainnya. Seperti itu Bu Pradita, jelas ya? Sampun Bu, jelas. Jelas ya, dijelaskan. Terima kasih oleh Bu. teman saya. Oh ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada gambar, mungkin Bapak Ibu guru belum tahu maksudnya. Kenapa ini gambar menanam padi? Ya. Merupakan budaya positif. Nah, ini kita ibaratkan budaya positif itu seperti petani yang menanam padi. Karena menanam padi itu harus perlu coba dari Bapak Ibu guru yang bisa tunjuk jari ya. Coba. Oh ya, Bu Rona, monggo Bu Rona. Coba Bu Rona. Iya, Bu Nono, saya akan menjelaskan di sini budaya positif dari menanam padi ya Bu ya. Iya. Di sini yang saya dapatkan mungkin adalah kesabarannya. Iya. Kesabarannya dan juga ketelitiannya. Iya, Karena betul. menanam padi itu kan tidak bisa langsung satu. Iya, iya. Tapi harus satu-satu ditata, Iya, diukur, iya. harus berurutan, ada musimnya, tidak Iya. sembarangan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu. Iya, betul sekali. Perlu diberi apa Bu Rona biar nanti hasilnya itu memuaskan? Oh iya, untuk itu kita juga harus diberi yang namanya pupuk. Iya, pupuk harus ya. disiram apa itu namanya obat-obatan mungkin. Iya. Ada yang tahu kalau saya. Pengairan ya. Iya, airannya juga harus bagus, nggak bisa banjir atau hujan terus. Iya. Itu. Jadi semuanya harus pas biar jadi nanti padi dan yang dihasilkan menjadi padi yang beras yang enak dan bermutu. Iya, nanti berarti hasilnya berkualitas ya Bu Rona. Iya, berkualitas. Bagaimana kalau dikaitkan dengan murid Bu Rona? Oh iya, berarti kaitannya dengan murid ini kita harus memperhatikan segala aspek Iya. untuk menjadikan si anak ini menjadi nanti lulusan yang bermutu dan berkualitas tentunya. Jadi Iya. bisa dari gimana kita memberikan pelajaran, pendidikan karakter, Iya, betul. kegiatan dalam kelas, kegiatan kelas, semuanya harus disinergikan agar menjadi lulusan yang terbaik, kompetitif dan juga bermutu, berkualitas tadi. Ya, Bu Rona sangat luar biasa ya. Terima kasih Bu Rona atas kesediaannya. Terima kasih banyak ya. Monggo bisa menempati ke tempat duduknya kembali. Ya, terima kasih Bu Nunu. Iya. Kami jelaskan ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama tadi survival. Survival artinya apa? Bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan.
Coba lihat di sini lagi ya, biar jelas. Ada cinta dan kasih sayang. Nanti bisa Bapak Ibu yang mana yang gambar nomor berapa yang gambarnya cinta dan kasih sayang. Penguasaan ini merupakan pengakuan. Anak-anak itu ingin diakui keberadaannya. Yang ketiga tadi, kesenangan. Kesenangan itu mungkin anak-anak butuh kesukaannya apa? Mungkin olahraga. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu anak-anak kadang kalau di ruangan itu di dalam kelas mengalami bosan, anak-anak pasti ingin bebas. Nah, dari Bapak Ibu guru coba bisa menjelaskan mana yang merupakan cinta kasih, penguasaan, survival, kesenangan dan kebebasan. Coba yang menjajari. Oh ya, Bu Rona, monggo bisa maju ke depan untuk menjelaskan dari kelima gambar ini. Sebelumnya saya buka gitar, Bu. Oh iya, mohon maaf ya. Ya, Hampir sama sih wajahnya. ya karena guru baru juga. Iya, guru baru bahasa Inggris ya. Iya, dari bahasa Inggris. Iya, mohon bisa dijelaskan Ibu Pradita. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang yang ada di layar seperti ini. Di sini ada 5 poin. Yang pertama di situ ada survival. Itu artinya adalah bahwa survival ketika kita bertahan hidup, kita pasti membutuhkan makanan. Jadi anak-anak maupun manusia yang hidup agar tetap bertahan hidup, mereka membutuhkan makanan, sandang, papan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan di sini yang dimaksud dengan kesenangan adalah bagaimana mereka merasa senang ketika bergaul dengan teman-teman yang lainnya, mereka berinteraksi dengan yang lainnya, itu merupakan kesenangan dari mereka. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah hobi. Hobi di sini setiap orang pasti mempunyai hobi yang berbeda, dan Iya. setiap orang juga memiliki ability atau kemampuan yang berbeda-beda juga. Iya. Kemampuan itu berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, pasti itu bersumber dari hobi mereka. Iya, betul Nah, sekali. Di sini terlihat dari sini bahwa mereka hobinya adalah bermain sepak bola. Bermain sepak bola juga melatih kekompakan antara tim, bagaimana mereka bersosialisasi dengan sesama, bagaimana mereka memanage waktu mereka ketika mereka latihan dan sebagainya. Itu akan melatih secara kemandirian mereka dalam berinteraksi dan bertahan hidup juga. Iya, berarti itu termasuk kebutuhan dasar manusia ya, Bu. Iya, betul. Kemudian yang nomor 4, Bu. Yang nomor 4 adalah pengakuan. Yang dimaksud pengakuan di sini adalah bagaimana di sini terlihat ya, Bu, gambarnya di sini adalah guru dan kemudian ada siswa-siswa yang diajar. Iya. Setiap manusia pasti membutuhkan pengakuan dari orang lain. Ya. Membutuhkan agar orang lain mengetahui bahwa saya ada di sini, saya Iya. ini juga berharga seperti itu. Iya, betul. Nah, anak-anak juga ketika belajar, mereka membutuhkan pengakuan dari gurunya, dari teman-teman sekelilingnya. Agar apa? Agar mereka ketika mereka bersosialisasi dengan sesama, ketika Iya. mereka berinteraksi dengan sesama, mereka dianggap saya ini berharga dan saya ini memiliki kemampuan yang dapat saya kembangkan ketika saya berinteraksi dengan orang lain, dan itu bisa membantu orang lain itu dengan kemampuan yang saya miliki. Iya, luar biasa. Lanjut ya, sudah. Lanjut ya, yang Iya. terakhir adalah cinta dan kasih sayang. Yang dimaksud di sini cinta dan kasih sayang. Di sini gambarnya ada kedua orang tua dan ada anak. Yang dimaksud cinta dan kasih sayang bukan hanya berasal dari keluarga saja, bukan hanya berasal dari kedua orang tua, Iya. tapi juga dari cinta kasih sayang Tuhan, kemudian pada Iya, manusianya, betul ya, ya. kemudian dari orang tua, dari kerabat, dari teman dekat, Ya, dari Bapak Ibu gurunya iya, ya. dari bapak ibu gurunya juga, dari temannya juga. Dengan adanya cinta kasih sayang, mereka akan menyadari bahwa mereka itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, bahwa manusia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Gunanya untuk apa? Agar mereka tetap
Ya. merasa berharga, merasa dihargai ketika mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Iya, betul. Nggih. Cukup ya, Bu? Ya, sekian yang bisa mungkin saya jelaskan, saya jabarkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar itu apa saja? Boleh menyebutkan lebih dari 2. Mungkin nanti akan ada door prize dari kami, nggih. Nggih, monggo. Bu, sinten? Bu Marmi, monggo. Kebutuhan dasar tadi masih ingat ya, Bu? Kasih sayang. Ya. Ulangi, Bu. Kasih sayang. Yang kedua, penguatan. Iya. Yang ketiga, kesenangan. Iya, betul 3. Yang keempat itu kebebasan. Iya. Satu lagi, Bu. Dan satu itu bertahan. Iya. Terima kasih banyak untuk Bu Marni. Alhamdulillah. Kesenangan. Iya, betul 3. Yang keempat itu kebebasan. Iya. Satu lagi, Bu. Dan satu itu bertahan. Iya. Lima posisi kontrol seorang guru yaitu pertama sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau atau monitor, dan kelima adalah sebagai manajer. Itu Bu. Jelas sekali ya. Terima kasih Pak Ali. Ya, alhamdulillah tadi partisipasinya sangat antusias sekali, semangat sekali, sangat aktif sekali. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk murid-murid kita. Kita melakukan yang terbaik untuk murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Purwanto. Saya mengampu mata pelajaran Penjaskes. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi program guru penggerak mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, saya menjadi paham seperti apa pendidikan yang diharapkan saat ini dan bisa mengetahui budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Semoga bisa dilaksanakan di seluruh ekosistem sekolah saat ini. Begitu pendapat dari kami berkaitan dengan sosialisasi program guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Saya di sini sebagai guru Mapel PAI di SMK Kriya Sehat Sukoharjo. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti sosialisasi program guru penggerak bersama calon guru penggerak kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Semoga saya secara pribadi dan Bapak Ibu guru semua yang mengikuti sosialisasi kemarin dapat menerapkan Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Ramandani, saya guru bahasa Inggris. Setelah mengikuti sosialisasi program calon guru penggerak tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, saya menjadi paham tentang bagaimana menerapkan pemahaman Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya berharap dengan penerapan ini, kami sebagai guru dan siswa dapat bekerja sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemahaman Ki Hajar Dewantara dengan baik.